Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kaidah berikutnya adalah tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Ini beliau ambil dalam Quran surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabisu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini dijadikan dasar kaidah tentang tidak sama antara yang baik dan buruk itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah tidak sama yang buruk dan yang baik itu, meskipun yang banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi ayat ini disebutkan memang berkenaan dengan konteks jenis-jenis makanan, minuman, binatang buruan, serta penyebutan tentang halal dan haram. Dan tujuan ayat ini, kata beliau, tujuan ayat ini bukan hanya menyampaikan bahwa yang buruk itu tidak sama dengan yang baik, karena masalah itu sesuatu yang sudah sama-sama diketahui, ya, sama-sama kita ketahui yang baik dan buruk itu tidak sama. Jadi tujuan ayat ini bukan hanya untuk itu, tetapi tujuannya adalah pertama, memberikan dorongan, motivasi agar kita selalu mencari hal-hal yang baik, baik itu perkataan kita, perbuatan kita, penghasilan kita, keyakinan kita, dan apa saja yang baik. Pokoknya kita didorong, dimotivasi dari ayat ini agar mencari hal-hal yang baik, apapun itu. Berikutnya juga agar orang yang mendengarnya terdorong untuk menjauhi hal-hal yang buruk, baik itu perkataan, perbuatan, penghasilan, keyakinan, dan apa saja yang tidak baik atau apa saja yang buruk, terdorong untuk menjauhi dengan ayat ini. Dan kaidah ini mengingatkan bahwa saat jiwa itu punya kecenderungan pada perkataan, perbuatan, atau penghasilan yang buruk atau jelek, yang misalnya kebanyakan manusia lebih suka memilih yang singkat, yang instan daripada melalui proses yang panjang, maka ayat ini hadir ya, dengan gaya bahasa yang indah. Allah mengingatkan orang-orang beriman agar menjauhi hal-hal yang buruk, dan Al-Quran menyebut alasan yang biasanya digunakan banyak orang untuk melegalkan perbuatannya. Apa itu gaya bahasa Al-Quran?
walau a'jabaka kasratul khabis, walaupun banyaknya yang buruk itu atau sesuatu yang tidak baik itu menarik hatimu, menarik hatimu. Karena kita tahu bahwa hal-hal yang buruk itu kadang mengandung kenikmatan, kelezatan, kepuasan, baik yang terasa maupun secara maknawi. Misalnya dengan cara mencuri, menipu, korupsi, seseorang dia akan lebih dapat cepat punya banyak uang daripada yang bekerja secara umum, pelan-pelan gitu. Berzina merasakan kelezatan yang fisik, tidak pakai menikah, nggak pakai melibatkan perasaan, ribet dengan aturan-aturan, tanggung jawab, surat-surat segala macam. Minum-minuman keras juga begitu, ngegosip, gibah, mencela, pokoknya ngomong asal bunyi, itu lebih sip daripada harus berkata-kata diatur dan sebagainya. Jadi memang semua kenikmatan atau kenyamanan, kelezatan itu menjadi godaan dan daya tarik tersendiri bagi manusia untuk melakukannya. Bahkan terkadang menjadi terpesona dengan keindahan atau kepuasan yang begitu. Maka diingatkan di dalam ayat itu, di dalam ayat ini, walau a'jabaka, meskipun itu menarik hatimu, sehingga maknanya meskipun engkau kagum, nyaman, nikmat, puas, enak dengan sesuatu yang buruk itu, namun itu tidak sama dengan yang baik, maka jangan tertipu, tergoda, tapi takutlah pada Allah. Fattakullah. Ya, walaupun itu kemudian sangat membuat kamu menarik, kok nyaman ini ya, kok enak gitu. Maka kalau ada lagunya Rhoma Irama itu, kenapa yang enak-enak itu diharamkan, itulah perangkap setan. Ya, itu sesuatu yang kemudian menyesatkan. Begitu caranya setan untuk menggoda. Nah, hadirin, lafaz al-khabis, al-khabis dalam firman Allah, kul la yastawil khabisu wat thayyibu. Jadi al-khabis itu berarti buruk. Semua yang dibenci karena kotor, buruk, baik yang dapat dirasa maupun yang tidak dapat diindra, maka itu adalah sesuatu yang khabis, ya, mencakup ucapankah, ucapan yang kotor, perbuatan yang batil, semua itu tidak sesuai dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tempat kembalinya nanti adalah neraka jahanam. Naudzubillah. Liyamizallahu al-khabisa minat thayyib wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'din ghayra jami'a fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Jadi supaya Allah memisahkan yang buruk dengan yang baik dan menjadikan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditampakkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Al-Anfal ayat 37. Berbeda dengan al-khabis itu yang tadi buruk-buruk itu, yang berikutnya adalah at-thayyib, baik. Ya, dia masuk pada perkara wajib atau mustahab yang disukai dan mubah atau yang diperbolehkan, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, keyakinan, apapun yang baik.
Jadi at-tayyib itu atau tayyib itu adalah semua yang Allah sukai dan ridhoi, baik itu berupa perkara atau hal-hal yang wajib, mustahab atau sunnah maupun yang mubah. Jadi sekali lagi, tidak sama antara yang baik dan buruk, perkataan yang baik dengan yang buruk, perbuatan yang baik dengan yang buruk, sehingga akhirnya memang tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Jadi saat seseorang tetap istiqomah dalam memilih hal-hal yang baik dan dia bersabar dengan godaan-godaan dunia yang lebih cepat, lebih instan, lebih banyak, lebih nikmat, maka kesabarannya dalam hal ini akan membuat kematiannya nanti dalam kebaikan dan kembali kepada Allah dalam kondisi baik. Itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 32 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan thayyib, orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat, dan dikatakan kepada mereka salamun alaikum, keselamatan atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sekali lagi di Quran surat An-Nahl ayat 32 ini, orang yang tetap istiqomah dalam memilih hal-hal yang baik dan dia bersabar dengan godaan-godaan dunia yang lebih cepat, lebih banyak, lebih nikmat, lebih instan untuk dapat merasakan kebaikan, dia tetap biasa saja dan tidak tergoda dengan hal-hal yang begitu, karena itu buruk ya. Maka kesabarannya dalam hal itu akan membuat nanti kematiannya dalam keadaan baik dan kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Maka tadi disebutkan dia mati dalam kondisi thayyibina, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina. Dia kemudian akan diberi salam oleh para malaikat dengan mengatakan salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Jemaah yang dirahmati Allah, memang kaidah ini menjadi kaidah yang begitu penting untuk sama-sama kita pahami dalam kehidupan kita. Sampai juga di hadis Al-Arba'in pun ini juga masuk bagian dari pemahaman kaidah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasulnya. Allah berfirman, hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Allah juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara yang baik-baik yang kami berikan, rizkikan kepadamu. Jadi kata thayyib itu bermakna bersih, baik, suci dari sesuatu yang kurang, yang itu berbeda dengan yang kotor atau tidak baik yang disebut dengan al-khabis.
Jadi lebih tegas dibedakan thayyib dengan khabis itu di Quran surat An-Nur ayat 26 misalnya. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat. Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, laki-laki yang tidak baik untuk perempuan-perempuan yang tidak baik pula, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik-baik pula. Itu Quran surat An-Nur ayat 26. Jadi membedakan kalimat thayyib dengan khabis. Jadi memang tegas sekali ada perbedaan di antara keduanya, sehingga yang disukai, diterima dan diridhai Allah itu adalah yang baik. Jadi dalam penggalan hadis la yakbalu illa thayyiba, Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Artinya al-khabis akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Jadi yang diperintahkan kepada para rasul itu oleh Allah makan makanan yang baik dan halal, lalu kemudian beramal soleh. Kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Nah, ayat-ayat itu tadi itu menegasikan urgensi mencari sumber rezeki yang halal dan yang baik. Jadi berdasarkan pertimbangan petunjuk tadi. Jadi apa berdasarnya adalah Allah itu baik dan Dia tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian yang kedua, makanan yang dikonsumsi akan membentuk darah dan daging. Jadi kaidah ini juga mengingatkan agar tidak menjadikan kuantitas semata sebagai pertimbangan untuk kita, padahal itu misalnya buruk, kasratul khabis. Jadi yang dilihat adalah kehalalan, wujud kebaikan, karena akan memiliki pengaruh besar dalam kehidupan, sehingga kemudian tidak tertipu dengan godaan kesenangan dunia kalau itu tidak baik. Kalau itu halal Pak, kalau itu halal banyak tiba-tiba baik, ya tidak apa-apa. Tetapi ini adalah mengingatkan bahwa jangan sampai tertipu kalau itu sesuatu yang lebih menggoda, lebih nikmat, lebih besar, lebih banyak, padahal itu buruk, itu jalannya tidak benar. Jangan, tetaplah istiqomah dalam hal-hal yang ada itu, karena itu punya pengaruh terhadap kematian kita juga. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Katakanlah kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Ada kitab yang ditulis oleh Khalid Abu Shadi itu ketika memberi pendapat tentang kaidah ayat yang dipakai ini, yang kaidah tentang berbeda antara yang baik dan buruk ini, beliau menyebutkan kul la yastawil khabis wat tayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Itu di Quran surat Al-Maidah ayat 100 ini. Jadi ayat ini mengingatkan, ya, ayat ini mengingatkan juga mengobati mental jiwa orang yang beriman
yang bisa tergoda oleh karena kesenangan dunia. Jadi untuk mengajari, mengingatkan bahwa amal perbuatan, harta benda dan masing-masing individu itu tidak sama antara yang baik dan buruk. Walaupun sudah kita paham gitu, tetapi harus diingatkan lagi bahwa tidak sama loh antara yang baik dan buruk. Walaupun yang buruk itu membuat kamu terkagum-kagum dan kemudian tergoda untuk memiliki dan mendapatkannya. Tidak sama antara yang berbahaya dan bermanfaat, yang rusak dengan yang baik, yang zalim dengan yang dizalimi, yang haram dengan yang halal. Masing-masing itu memiliki hukum dan kedudukannya sendiri, memiliki pahala dan dosanya sendiri. Dan Allah tidak berbuat zalim sekecil apapun. Maka sedekah-sedekah dengan harta haram, meskipun bergunung-gunung, tidak akan diangkat kepada Allah itu, dan tidak akan ditempatkan pada tempat yang layak. Adapun sedekah dengan harta yang halal, meskipun 1 biji kurma, itu akan bernilai di hadapan Allah dan berkembang lebih berat di sisi Allah daripada berlipat-lipat sedekah yang haram. Jadi ini kaidah penting. Jadi sedekah, infak dengan harta haram yang tuanya, meskipun itu bergunung-gunung banyak nilainya, tidak akan terangkat. Allah tidak nerima. Tetapi sedekah yang halal, meskipun itu dengan 1 biji kurma, itu akan bernilai di hadapan Allah dan berkembang lebih berat di sisi Allah daripada berlipat-lipatnya sedekah yang haram itu. Nah, ini kaidah penting yang sudah kita pahami. Sepenting cek pasti kebiasaan santai Pak. Tidak mas ke saya bu. Sepenting halal. Ya tidak begitu juga. Ya, itu dalam konteks keseharian. Nah, ayat ini juga mengandung makna harta yang sedikit namun halal itu jauh lebih banyak dan berkah manfaatnya bagi pemiliknya daripada harta yang banyak namun haram. Karena harta itu dicabut keberkahannya. Maka diingatkan sekali lagi, walau a'jabaka, meskipun engkau kagum dengan banyaknya yang buruk itu, namun sekali lagi tidak sama dengan sesuatu yang baik. Jangan kuantitas yang dijadikan pertimbangan, maka itu akan membuka hati buat menerima sesuatu yang buruk, seperti suap, riba, disuap, gratifikasi. Karena sesuatu yang terpuji, meskipun itu sedikit, itu jauh lebih baik daripada sesuatu yang tercela meskipun banyak. Maka diingatkan di situ di ayat itu, fattaqullah, takutlah kepada Allah. Dan pertanyaannya, mengapa hanya ulul albab disebutkan di situ? Fattaqullah ya ulil albab. Kenapa disebut di situ ya ulil albab? Orang-orang yang berakal yang disebut dalam ayat itu, ya, mengingatkan tentang tidak sama loh yang jelek dengan yang baik itu, walaupun itu akan membuat kamu terpesona dengan jumlah banyaknya. Takutlah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, ya ulil albab. Kenapa disebut ayat di dalam ayat ini ya ulil albab? Katanya Syekh Al-Malawi itu karena mereka itulah yang memiliki penalaran dan pandangan terhadap kesudahan berbagai urusan yang baik. Jadi karena orang-orang yang berpikir, orang-orang yang nalar, tahu kesudahan yang ini dan itu,
Adapun orang-orang yang lalai kepadanya dan terpedaya, hampir banyak yang tidak berguna untuk diingatkan, sehingga tetap saja terbaik buat dia yang tidak baik atau buruk. Jadi orang-orang yang tidak pakai akal, tidak nalar, diingatkan model apa saja, iya tetap iya terserah engkau. Nah, sehingga tetap saja yang terbaik bagi dia adalah yang tidak baik. Sehingga disebutlah, kata Syekh Al-Maraghi itu indah sekali ayat ini, mengingatkan takutlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, ya ulil albab. Jadi yang disebut orang yang pakai nalar, pakai otaknya dipakai. Karena bagi orang-orang yang tidak pakai nalar, iya tetap aja itu, karena nyaman dia, cepet dia, banyak dia. Ia diingatkan apa saja, buat dia yang terbaik tetap yang banyak itu, tetap yang memikat itu. Jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri kaidah ini saya ingin sampaikan cerita yang sudah pernah saya sampaikan juga tentang kewaraan penjual dan pembeli tanah. Jadi ini memang jarang-jarang mungkin ya, tapi inilah waroknya, berhati-hatinya terhadap dunia antara penjual dan pembeli tanah. Jadi ini, kisah ini banyak ditulis oleh beberapa ulama juga untuk memberikan inspirasi kisah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu, fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahab. Jadi di sini disebutkan ada orang yang beli tanah gitu pada seseorang. Nah, ketika membeli tanah itu, selesai beli tanah itu, lalu di dalam tanah itu, di dalam tanah yang dibeli itu ada semacam kotak ya, yang di situ ada isi emas. Jadi ditemukan satu kendi yang isinya emas itu. Lalu berkatalah yang membeli itu kepada yang menjual, singkatnya begitu, khud dhahabaka minni, ini ambil emasmu. Ada ada emas di tanah yang kamu jual ini, ambil katanya yang membeli ini. Apa alasannya? Innama istaraitu minkal ard, karena aku cuma beli tanah gitu, aku cuma beli tanahmu. Walam abta minka dzahab, dan aku tidak ada akad membeli emas di dalamnya. Itu padahal ditemukan di dalam tanah itu, Pak. Wa qala alladzi lahul ard, lalu kemudian dikatakan, jadi ini masuk dalam tanah itu gitu ya. Ketika dikatakan kepada yang menjual, ini ambil, ini punyamu, aku tidak membeli, cuma aku beli tanahmu. Jadi ini masuk, ada emas di sini. Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Tapi kemudian orang ini kemudian menyatakan, enggak, kamu kan udah beli tanah itu, berarti termasuk apa-apa yang di dalamnya katanya. Jadi penjualnya itu menolak, enggak, itu kan sudah kamu beli tanahnya, maka termasuk apa-apa yang ada di dalam tanah itu kamu ambil. Jadi ini antara penjual dan pembeli ini sama-sama warok, Pak, takut, Pak. Saya tidak bisa bayangkan kalau sekarang gitu kan. Jadi sebelah ada yang begitu kira-kira. Jadi beli tanah, terus di dalam tanah itu ditemukan emas gitu kan. Paling neng Pak, jarang langkok beli ya. Jadi begitu.
Tapi mun kayak di ngoso se acual, boh, di nangko acual tanam apa nih? Nah kalau ini terbalik pak, yang beli ini, apa beli pak? Hari yang di nabok ya, engkau kan kena beli tanah itu, jujur pak, apa beli? Saya acual, enggak, labakna kan lah meleleh berarti rezeki nabok, nabok dalam tanah, itu warok pak, sama-sama hati-hati pak. Jadi kalau kita bisa bayangkan kalau kita sekarang begitu pak, antara pembeli dan penjual, ngarep pada aku pak. Nah kalau ini kisah ini kan sebenarnya luar biasa, menginspirasi pada akhir lemah. Jadi bahasa tina di nama, bonjo botina jengkok, itu luar biasa. Untungnya karena ini sama-sama warok pak, sama-sama penjual dan pembeli ini sama-sama orang yang hati-hati. Lalu kemudian mereka minta fatahakama ila rajulin, minta sampai minta orang ini mengadili ini, ya, untuk minta mengadili. Hari berumah tempeng ben tak pada tak film gitu kan. Akhirnya kemudian minta dihakimi orang. Untungnya hakim ini kemudian pinter. Dia mengatakan kepada yang satunya, alakum walad? Qala aduma li gulam wa qala li jariyah. Qala ankihul gulam al jariyah wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Katanya hakim ini memutuskan pinter pak. Jadi ini juga tekniknya bapak kalau mau cari orang gitu kan, benar di anak ya. Saya tanya pada yang jual itu, iya saya punya anak laki-laki. Kamu punya? Saya punya anak perempuan. Pakabin deki pesena masria sebenarnya keangku biaya resepsi. Ya sudah pakabin itu pak, jadi itu seperti itu. Jadi mencari teknik itu bagus. Jadi sama-sama hakim ini kan, orang ketiga ini kan dimintai pendapat, terus kemudian hari ya pada orang-orang bagus ya. Nah, ini kan jarang-jarang terjadi kan, biasanya arpu saya ngocak andikna gitu. Ini pas pada tak teroh gitu kan. Akhirnya hari ya pada orang hebat ya, orang-orang soleh kebir, orang-orang warok. Langsung ditanya, punya anak pak? Laki punya pakabin. Jadi maksudnya dijodohkan. Ini kan luar biasa ini, cara menjodohkan begitu. Jadi sama dengan ceritanya seorang ulama yang makan buah apel di aliran sungai itu. Sudah di sungai terus kemudian dimakan, habis hari akan andikna orang itu, padahal jauh dari sungai itu pak. Karena dia ingin minta kehalalan, tahu sesuatu yang sudah masuk itu, minta kehalalan. Sampai diikutinlah di aliran sungai itu, sampai ditemukan, oh ini yang punya buah apel, jatuh ke sungai. Cerita pak ke orangnya, saya makan apel sampean jauh di sana, sudah saya makan. Jadi saya minta kehalalan, tak kerjet pak saya andi apel. Ini orang baik, emang bisa lah, apel sudah jauh di sana dan itu sudah dimakan orang biasa, kok sampai minta kehalalan, ketakutan. Akhirnya orang tuanya, bakna ki bujaknya, ya syarat tebakna akan dihalalkan ini apel ini, kamu harus nikah sama anakku. Gitu pak, hebat. Nikah sama anakku, syaratnya baru kamu halal. Palang nah pera apel lepa halal lawas laju syaratnya kabin ben anak engkok buta, anak saya buta pincang kopok ya palang. Demi kehalalan pak, demi kehalalan kan itu ditembus dengan harus menikah dengan anaknya yang digambarkan cacat pak, buta, saya pincang, saya kopok gitu. Palang hanya untuk minta kehalalan apel itu pak. Lamun kita makan apa aja itu lah sudah ada loh laware lah gitu kan, dengan saja pahalal ya pahalal paksa boleh iyalah gitu kan. Kalau ini tidak, kamu akan dihalalkan kalau nikahi anak saya itu. Yang dinikahi pak palang tepak begini, saya buta ya, harus bincang ngopok. Hanya ketika dinikahkan semuanya, saya nikahkan dengan anak saya gini. Karena jarang ada begini, ada orang baik kayak gini itu jarang.
hanya dinikahkan sama anaknya, masuk kamar tak kerja Pak Ratin, Mak Ratin lah, salah kamar ya. Cak no buta ya kan, kopok ya gini, Mak Ratin ya, ternyata itu Pak, ya itu sudah istrimu. Kok begini tuan? Anaknya sampean katanya, iya buta pola anak tak pernah keluaran, tak ngabis lalake, tak pernah ngedingaki giba-giba, asokor Pak. Itu artinya kalau orang baik itu Allah akan beri jawaban Allah, sabar, tidak tergoda dengan yang nikmat-nikmat itu, walaupun sedikit masih dapat hartanya, tapi kalau dia istiqomah Allah akan ganti dengan keberkahan. Itulah kaidah yang bisa kita sampaikan hari ini, bahwa sekali lagi tidak sama antara yang buruk dan baik itu. Walaupun yang buruk itu bisa mempesona dan bisa membuat kamu tergoda karena banyaknya, dan kamu sekarang masih dalam kondisi butuh, tapi sekali lagi takutlah kepada Allah. Bagi orang-orang yang berakal, dia akan lebih memilih jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan sekali-kali sama antara yang baik dan yang buruk. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.